Jakarta Light Rail Transit atau disingkat Jakarta LRT adalah sebuah sistem mass transit dengan kereta api ringan yang direncanakan akan dibangun di Jakarta. Nantinya LRT akan menghubungkan Jakarta dengan kota-kota di sekitarnya seperti Bekasi dan Bogor. Ada dua penggagas LRT di Jakarta, yakni Pemprov DKI yang akan membangun LRT dalam kota dan PT Adikarya yang akan membangun penghubung Jakarta ke kota sekitarnya. Saat ini pembangunan LRT yang dilakukan PT Adikarya sudah mulai dilakukan. Sementara pembangunan LRT oleh Pemprov DKI terkait pembuatan trase atau sumbu jalur LRT belum rampung. Karenanya pembangunan jalur LRT belum dapat dilakukan. Menurut Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah Bapeda DKI Jakarta, Tuti Kusumawati, Kementerian Perhubungan adalah pihak yang berwenang membuat trase LRT yang menggunakan dana dari Pemprov DKI Jakarta. Pembangunan trase ini menjadi kewenangan Kemenhub karena nantinya jalur LRT tidak hanya melintas di Jakarta, tetapi juga melalui provinsi lain. Rencananya Pemprov DKI akan membangun 7 rute untuk LRT dalam kota, yakni Kebayoran Lama, Kelapa Gading, Tanah Abang Pulau Mas, Joglo Tanah Abang, Puri Kembangan Tanah Abang, Pesing Kelapa Gading, Pesing Bandara Soekarno-Hatta, dan Cempaka Putih Ancol. Ketujuh rute itu menelan anggaran kurang lebih 60 triliun rupiah atau 7,5 triliun untuk setiap rutenya. Tahap pertama pembangunan LRT dengan dana Pemprov DKI Jakarta akan dilakukan di jalur Kebayoran Lama Kelapa Gading sepanjang 21,6 km dan Pesing Bandara Soekarno-Hatta sepanjang 18,5 km. Ya pemirsa, adanya transportasi LRT tentunya sangat diharapkan oleh warga Jakarta dan juga sekitar sebagai salah satu pilihan moda transportasi lainnya. Lalu bagaimana perkembangan pembangunan LRT ini khususnya yang didanai oleh Pemprov DKI Jakarta? Ya, untuk membahasnya bersama kita sudah hadir narasumber Kepala Bapeda DKI Jakarta Ibu Tuti Kusumawati dan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Pak Hermanto Dwi Atmoko. Terima kasih Ibu Tuti dan juga Pak Hermanto sudah hadir bersama kami. Ya. Kita membahas tentang topik LRT Jakarta, apa kabar ini? Mungkin kita ingin tahu sejauh ini bagaimana sih perkembangannya Ibu untuk pembangunan LRT ini sendiri, Bu? Baik, sebelumnya saya ingin meluruskan yang ada di VT tadi dulu, bahwa sebetulnya yang namanya trase itu nantinya ditetapkan dengan peraturan gubernur, namun sebelum kita tetapkan, kita minta persetujuan dari Kementerian Perhubungan khusus untuk di dalam kota Jakarta. Sedangkan Kementerian Perhubungan menetapkan trase itu untuk yang lintas provinsi sifatnya, seperti yang ditugaskan kepada Adikarya. Meluruskan paket berita tadi ya, Bu? Ya, baik. Lalu kemudian untuk di Jakarta sendiri, LRT ini sebetulnya kita mendapatkan penugasan ini berdasarkan Perpres, yang di dalam Perpres tersebut, Perpres 99 tahun 2015, pemerintah DKI Jakarta boleh menugaskan kepada salah satu BUMD-nya. Lalu kami, Pemprov DKI Jakarta, Pak Gubernur dalam hal ini sudah memberikan penugasan kepada BUMD yang dipilih, yakni PT Jakarta Propertindo atau biasa kita sebut dengan PT Jakpro. Nah, sejauh ini hal-hal yang mestinya dipersiapkan ini terus dilakukan. Apa itu yang harus kita matangkan? Yakni yang pertama tentu kalau kita ingin membangun trasenya mesti jelas terlebih dahulu. Nah, trase yang 7 koridor yang sudah di pra-FS-kan sebelumnya dan sudah diberikan kepada Pemprov DKI oleh salah satu BUMD juga, yang sebelumnya oleh Pak Gubernur dimintakan untuk membuat pra-FS tersebut. Kemudian di dalam Perpres dan juga Pergub Penugasan ini kita akan fokus di 2 koridor. Di 2 koridor terlebih dahulu, yakni koridor 7 dan koridor 1 fase 1. Jadi koridor 7 itu pun nantinya kita akan konsentrasi di deponya ini nanti akan berada di daerah Pegangsaan, kemudian dari depo dia akan ke daerah Kemayoran, Kemayoran kita akan ke Kampung Bandan. Jadi secara keseluruhan sebetulnya itu akan terus ke bandara. Namun demikian hasil koordinasi dengan PT KAI bahwa dari bandara akan dibangun juga kereta bandara oleh PT KAI sampai dengan Kampung Bandan. Itu sebabnya kita ingin melakukan sinkronisasi dan ingin melakukan integrasi jalur ini dengan pihak PT KAI yang sudah dilakukan
MOU secara umum oleh PT Jakpro dengan PT KAI ini itu untuk koridor 7. Nah, koridor 1 kita juga akan konsentrasi di daerah depo, daerah tadi itu di Pegangsaan, yang sebenarnya ini kalau terus sampai Kebayoran Lama, tapi untuk fase 1 kita akan sampai Pulau Mas terlebih dahulu. Konsentrasinya karena kita dibatasi waktu kita kan 2018 untuk Asian Games. Direncanakan soft launching yang akan dilakukan di Januari 2016 ya Ibu Tuti ya. Nah ini yang sudah menjadi prioritas yang sudah disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta juga bersama PT Jakpro untuk persiapan soft launching sejauh ini sudah sampai mana Bu? Hal-hal yang memang kita harus selesaikan tadi itu ya, terutama titik-titik koordinat untuk bisa didefinitifkan trase ini sedang terus kita koordinasikan. Lalu kemudian juga PT Jakpro telah memperoleh atau telah menunjuk PMC, Project Management Consultant, untuk mereview secara keseluruhan desain sepanjang koridor yang nantinya trasenya pun akan kita definitifkan, akan ditetapkan. Di samping itu juga PMC ini kita diberikan penugasan untuk menyiapkan dokumen-dokumen perencanaan dan dokumen-dokumen pelelangan lainnya yang dibutuhkan. Baik secara administratif dan juga persiapan untuk desainnya. Kalau terkait konstruksi belum sampai ke situ ya Bu ya? Iya, kalau termasuk nanti timeline untuk kita bisa melakukan bidding untuk konstruksinya, di situ juga sudah dimuat. Jadi timelinenya selain desain juga timelinenya dan hal-hal yang perlu disiapkan sampai kepada bidding untuk prasarana yang sekaligus juga mesti simultan dengan sarana. Nah itu sebabnya depo tadi itu yang ada di sekitar Pegangsaan, ini Pak Gubernur arahkan juga kalau bisa kita panjangin aja sekalian ke daerah Islamic Center dan sampai ke Marunda. Baik. Gitu. Nah berbicara tentang trase, mungkin dari Pak Hermanto sendiri, apakah sejauh ini pihak dari PMC sendiri sudah sempat berkonsultasi dengan pihak kementerian terkait dengan trase, spot-spot trase yang akan dipilih nantinya begitu Pak? Ya, pertama terima kasih sesuai dengan PM nomor 11 tahun 2012 tentang bagaimana tata cara untuk penerbitan trase. Kalau untuk kereta api dalam kota, ini mungkin dalam kota tapi provinsi ya, oleh pimpinan gubernur, ditetapkan oleh gubernur dengan mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Menteri Perhubungan. Tentu saja untuk mendapatkan rekomendasi ini perlu dilengkapi itu data-data. Data seperti sampaikan Bu Tuti tadi, titik-titik koordinat, kebutuhan lahan, topografi, biasanya itu ada di FS-nya. Sepanjang FS-nya itu lengkap, saya kira bisa segera kita proses. Berarti artinya sejauh ini apakah belum ada data kemudian terkait dengan titik koordinat dan lain-lain? Detail belum. Namun yang lebih penting lagi barangkali, kan nanti juga Kementerian Perhubungan membangun yang Jabodetabek, yang dari Bogor, dari Bekasi juga itu. Ini supaya terintegrasi. Jadi nanti ada titik-titik tertentu yang akan kita jadikan satu sehingga ada orang dari luar kota bisa masuk pindah ke yang dalam kota. Nah ini mungkin yang perlu dibahas dulu barangkali supaya nggak ini lagi. Demikian juga nanti dengan busway, MRT di mana titiknya. Terintegrasi dengan transportasi lainnya yang sudah tersedia sekarang seperti itu ya Pak. Nah ini kalau misalnya kita informasi yang kita terima juga ini rencananya kalau memang sudah berjalan rute atau koridor yang akan dibuat pertama kali adalah Kebayoran Lama dan Kelapa Gading. Ini kalau kita hitung-hitung ini mungkin yang paling panjang ya Pak, sekitar 21 kilo lebih. Apakah itu memang dipastikan akan itu terlebih dahulu yang diprioritaskan, khususnya untuk mungkin ada kaitannya dengan penyelenggaraan Asian Games atau seperti apa Pak Hermanto? Kembali masalah prioritas adalah kembali ke Pak Gubernur, mana yang prioritasnya silakan saja, sepanjang nanti tadi trase sudah keluar, kemudian juga nanti ada pembangunan segala macam, izin pembangunan dari daerah tapi mendapatkan rekomendasi dari kami, kemudian operasional dan sebagainya. Itu ada perizinan yang harus dilengkapi dulu. Oke, baik. Kita masih akan melanjutkan perbincangan terkait dengan sejauh mana penentuan trase, baik dari pihak PMC pun dan juga pihak Jakpro-nya ini sendiri di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Livestock.